sama fans akhirnya dirayain di acara bapaknya aja yang bawain. Gue dikirimin dari fans, tapi gue ketawa karena gue nggak ngerti artinya kan, tapi gue yakin pasti itu bagus lah gitu. Bagus Jadi kok. sampai sekarang ini gue masih belum paham, belum nanya juga, gue lupa juga, jadi gue nggak ngebahas di brownies, jadi nggak nanya juga. Pasti kayak semacam kaget pasti kok tiba-tiba kok ada lagi viral-viralnya Koko kan. Jadi kalau aku bilang sih, kan pertanyaannya bukan ke Bertrannya, Bertran kan cuma bridgingnya, tapi pertanyaannya mengenai yang lainnya gitu. Cuman ya sama halnya kayak kita mau nanya apa kan belok-beloknya kemana dulu baru ke ujung pertanyaannya gitu sih gitu. Dan menurut aku ya nggak apa-apa dan itu kan juga pertanyaannya juga positif, bagus. Emang apa artinya kok? Nggak tahu gue Kok bisa tapi gue liatin juga orang-orang pada yang ketawa, baik yang bilang bagus ini ya, gue ngeliat dari komen itu aja sih. Kata tapi bisa bilang nih jadi bukti kalau ini sekarang nih Bertrand popularitasnya lagi tingginya juga. Amin, aduh amin. Saya nggak mau terlalu ada di atas angin gitu. Enggak lah, kalau di tinggi ya saya aminin aja. Mudah-mudahan tuh doanya untuk terus nganterin dia biar lebih bagus lagi. Oh tapi pas dapet postingan itu dikasih tahu ke Bertrand nggak sih? Belum, gue lagi di jalan tadi udah di kantor. Bertrand kan lagi ujian tadi hari ini terakhir. Itu sebagai lucu-lucuan aja bagaimana sih kok pas diposting di Instagram aku? Nggak, gue ngakak-ngakaknya aja gitu. Maksudnya pas giliran ada di soal, pas soal bahasa Inggris yang bapaknya nggak ngerti. Jadi gue juga bingung, gue udahlah serahkan pada netizen aja yang mengartikan. Tapi ntar Kan bakal ada juga yang ngertiin gitu. Bakal dikasih lihat ya ke Bertrand. Apa? Bakal dikasih lihat ke Bertrand. Mungkin dia bisa ngertiin juga. Ya nggak, Bertrand pasti nggak ngerti juga. Tapi ntar biar bundanya aja yang ngertiin. Kok kemarin kan jadi jingle di MSC terus Ya. ntar jadi pembuka di Antv itu cerita gimana sih kok bisa jadi Ya pembuka? syukurnya kalau jinglenya ini tadi saya lihat ada di urutan 38 masuk di YouTube Dunia lagi Bertrand. Kalau yang dibuat opening ini saya terima kasih Bertrand dipercayakan untuk menjadi penyanyi untuk pembukaan opening ulang tahun Antv besok. Kolaborasi atau seperti apa? Kolaborasi dengan Marsha. Marsha. Kalau yang di Dan penampilannya Marsha sendiri itu kan untuk ukuran penyanyi sudah tingkat suaranya udah bagus banget ya gitu, dan syukurnya dari Marsyanya sangat amat ngomong ke adiknya gitu, jadinya ya saya lega lah gitu. pas tampil sendiri akan duet atau gimana kok? Apa? Pas tampil nanti akan duet atau Ada Bertrand sama Marsha, Bertrand sama Anmes, ada Bertrand sama Sarwenda, sama ada nanti Thalia juga. Kok besok kan Bertrand ulang tahun nih. Ada acara hari malam kira-kira Harusnya kan besok perayaannya kan sama fansnya di saat acara di tempat Hood TV, tapi kan nggak bisa masuk karena memang sudah peraturan ya, jadi kita harus mematuhi peraturan ya udah. Itu yang saya bilang memang nggak semulus apa yang menjadi ya kita maunya apa, tapi kan ini kan kita harus care sama apa yang sudah terjadi gitu, jadi saya harus kasih pengertian ke dia gitu. Paling ya dari kita aja sih. udah nyiapin kado kok. Udah nyiapin kado. Apa? Adalah pokoknya kadonya buat dia. tapi acara tetap berlangsung ya kalau yang sesuai Apa? yang kemarin itu. Karena ya, tapi sifatnya memang private ya. Jadi masuknya juga melalui penjagaan dari pihak hotel dan dari pihak kita juga. Kok ada party susulan nggak sih kok? Setelah Apa? Party susulan gitu. Enggak, paling di sini aja sama fans aja gitu dirayain di acara bapaknya aja yang bawain di sini udah. Karena biar bagaimanapun kan juga Bertrand itu karena support dan dukungan dari para fansnya. Mereka pengen menyampaikan langsung ucapannya, mereka pengen bertemu langsung. Jadi ya biarkan itu udah harinya mereka untuk bisa bertemu dengan idolanya lah. Pesta kostum jadi apa ya? Apa? Pesta kostumnya jadi ya? Yang Dragon Ball itu buatnya? Bukan, iya, ya pakai kostum kita doang, pihak keluarga. Gue nggak mau tamu-tamu yang hadir pakai kayak gitu karena kan memang private gitu. Ya gitu deh. Kartun kok kostumnya atau gimana? Dragon Ball. Dia mau Dragon Ball. Kok sedikit tentang corona yang memang sudah masuk dalam status pandemi sendiri. Ya. Seperti apa semakin kayak menyeramkan untuk maaf kita sendiri. Ya buat saya sih sebenarnya ini kita Indonesia juga harus sama-sama untuk bisa melewati ini dengan baik. Ini sih saran saya gitu ya. Harus dari kemauan kita juga, kita mau rajin-rajin cuci tangan, rajin juga untuk membatasi. Ya bolehlah di bersalaman gitu. Itu sih yang harus diingatkan sama diri kita juga gitu. Karena menurut apapun itu ya corona ini kan sudah pemberitaannya sudah dunia ya,
sudah bukan di satu tempat doang tapi dunia. Jadi kita harus care sama hal ini, dan dengan cara yang seperti itu harus dari kitanya mau pola hidup sehat, baik, karena imun tubuhnya juga harus bagus, pola istirahatnya juga harus bagus. Korbannya kan makin bertambah nih Iya. ya, dengan adanya kayak semacam kita nggak tahu gejala awalnya karena mungkin orang yang kurang sehat di sekitaran kita juga nggak tahu juga, karena mungkin bisa imunitas kita juga bisa kena dengan secara sendiri gara-gara virus tersebut. Seperti apa sih kok melihatnya, tidak pandang dulu dia artis atau artis siapa gimana? Nggak apa-apa, gini, susah tuh mbak kalau saya jawab tuh yang kayak gitu, karena ini udah memang udah dunia sih. Jadi bersentuhan gini aja kan juga orang katanya udah bisa kena, ini udah bisa kena. Jadi jangan berlebihan atau apapun. Kalau saya rasa sih kata-kata berlebihan itu tapi untuk diri kita ya gitu. Jadi nggak yang berarti lu corona ya gitu, itu nggak boleh gitu. Tapi dengan cara kita tempat duduknya kita bersihkan dulu, kita salaman, habis itu kita pakai hand sanitizer gitu. Jadi ya harus yang kayak gitu sih, udah itu udah satu-satunya cara gitu. Dan kalau kita ngerasa diri kita batuk atau nggak fit ya ada baiknya kita menggunakan masker, ada baiknya memang kita tidak beraktivitas terlebih dahulu, lebih baik istirahat dulu di rumah. Tapi untuk Bapak sendiri kayak semacam sudah cek secara langsung nggak sih ke dokter atau mungkin rutin ke keluarga sendiri? Belum juga, karena di rumah memang ya masih alhamdulillah masih sehat. Lo membatasi salaman juga nggak sih? Tadi Apa? kan Papi Uya kayak udah nggak salaman sama orang selama 2 minggu lebih. Kalau Ruben ini Iya, tahu gue baru tadi tuh di Bronis dah Tuhan. iya nggak salaman. Ya udah, tapi akhirnya kita salaman. Tapi dibikin dance aja, tapi dibikin seru. Jadi karena masih kayak tabu kan jadinya, jadi masih belum terbiasa. Tapi kan kita harus care yang kayak gini karena udah banyak, karena bersentuhan tangan ini tuh kan juga penting. Nah, ngerti deh pokoknya. Yang penting jaga diri masing-masing lah. kok terakhir konser Ayu sendiri masih jalan nih berarti? Sampai sekarang ini sih masih, cuman kan kita masih nunggu segala prosesnya. Kalau saya mengikuti peraturan yang ada. Ya. Berarti nggak ada, belum ada larangan juga ya penyelenggaraan? Baru hari ini kan, baru hari ini surat-surat itu. Jadi surat-suratnya belum dipegang, saya masih belum berani ngomong. Jadi jika ada memang ada pending atau apapun itu kita harus ngikutin, karena kan ini sudah dunia ya pemerintahnya, jadi kita harus care sama itu. Ya. Kok terakhir kok tadi ini kan Betan di MNC ada, di Trans ada, sekarang di Antv juga jadi pembuka gitu, kayak Plus One TV itu kayak berlomba-lomba untuk menampilkan Betan gitu sekarang seperti itu kok. Kalau saya bilang memang udah rezekinya dia aja gitu. Jadi kesempatan yang kayak begini memang kesempatan yang harusnya bisa diterima dengan baik oleh pemirsanya gitu, karena kan anak-anak seusianya ini udah ada, nggak banyak lagi yang lagu-lagu yang bisa dinikmati anak-anak seusianya kan. Ya mudah-mudahan melalui Bertrand ada warna baru untuk anak-anak ABG lah. Ada yang bilang di internet tuh kayak Betan tuh jadi jaminan rating, makanya diperebutin TV gitu kok. Enggak, saya nggak mau ngomong. Ya kalau orang beranggapan kayak gitu ya saya bersyukur, tapi kalau enggak pun intinya mah kalau anak saya mah 60% saya 60 sampai 70% saya maunya anak saya mah sekolah. Ya 30% atau 40% itu ya berkarir. Artinya banyak tawaran yang akhirnya Ko Ruben harus ya Banyak yang nggak diambil. gitu. Banyak film aja banyak. Film ini soundtrack film dengan penyanyi terkenal, legend enggak. Karena awalnya soundtrack film, tapi ada yang saya nggak bisa ambil karena dia harus mengikuti promo film kemana-mana yang cukup padat gitu, dan jamnya itu jam sekolah, jadi kayaknya nggak dulu deh gitu. Pengaturannya seminggu berapa job atau sebulan berapa gitu apa gimana sih kok biasanya membaginya antara prioritas sekolah dengan kerjaan sebagai artis? Semua kegiatan harus selesai pulang sekolah gitu, jadi dan nggak ada jam les, nggak ada jam les piano, nggak ada jam les ini, karena Betan kan lagi belajar not balok. Jadi saya pengen dia jadi penyanyi juga bisa baca not balok. Jadi itu juga pagi dia sekolah not balok gitu ini. Istirahatnya sendiri kan diantara sibuk antara itu Jam 9 harus selesai. Jadi jam 9 lewat dia sudah di kasur, udah tidur. Karena jam 5 kan dia bangun. Jam 6 kurang seperempat dia udah harus berangkat. Jadi jam 5.20 dia udah pasti di meja makan. Udah pasti makan. Jam 6 kurang seperempat, karena kan kena
ganjil genap. Kalau ke Ruben sendiri nih nambah lagi rutinitas di TV, MNC nambah lagi segala macam enggak? Enggak, Sisa. kalau acara yang kemarin itu kan kalau KDI itu kan saya seminggu sekali, Oh. jadi bukan stripping, jadi enak lah kerjanya. Nah terus saya tambah semangat lagi karena anak saya juga dilibatkan gitu, jadi ya tambah semangat lagi. Tapi kalau ditanya saya mah, saya udah kalau ditawarin ini enggak dulu deh gitu. Jadi kepengennya cepet-cepet pulang karena apalagi tahun depan veteran kelas 3 kan, jadi saya harus pantau banget bagaimana dia, apalagi ini ujian akhir. Udah deh, mumet nih, jadi lebih baik nggak usah, ini udah kerja pagi sama sore